Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah haqqa ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalani amal ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tafsir surah Yasin, masih membahas tentang tafsir dari inna ilaikum mursalun. Jadi ayat ini memiliki beberapa riwayat mengenai cerita yang mendasari turunnya ayat inna ilaikum mursalun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayat Wahab, dan ialah di dalam riwayatnya Wahab, anna Isa, adapun Nabi Isa alaihi salam, ba'atha, ialah mengutus siapa Nabi Isa hadainir rajulaini, terhadap dua orang laki-laki, ila Antakiyah, kepada daerah Antakiyah. Fa'ataya, maka kemudian mendekati, datang, menuju siapa dua orang laki-laki terhadap desa Antakiyah atau kota Antakiyah tersebut. Walam yasila, dan tidak sampai siapa dua laki-laki ilal maliki, terhadap raja. Fatalat, maka kemudian panjang apa muddatu maqamihima, masanya tinggalnya dua laki-laki tersebut. Fakhraja, maka kemudian keluar siapa al-maliku, raja, zata yaumin, di suatu hari, ila sokhre'i, ke tanah lapang atau ke lapangan ya. Fakabbara, maka kemudian takbir, membesarkan Allah siapa dua orang laki-laki, wa dzakara, dan mengingat-ingat, menyebut-nyebut siapa dua orang laki-laki Allah terhadap Allah Ta'ala limahdur Allah. Jadi para pemirsa yang budiman, suatu hari, suatu ketika Nabi Isa mengutus dua orang laki-laki untuk menuju ke negeri atau daerah Antakya. Kemudian dua orang laki-laki ini menuju ke kota tersebut ya, sampai pada akhirnya dipergoki atau dijumpai oleh seorang raja. Tatkala raja tersebut sedang bersantai menuju tanah lapang atau ke lapangan dan mendapati dua orang laki-laki utusan Nabi Isa ini membesarkan Allah, takbir kepada Allah, dan mengingat-ingat Allah. Nah, itulah yang menyebabkan sang raja menjadi marah. Faghadiba, maka kemudian marah siapa al-maliku, raja. Fa'amaro, maka kemudian memerintahkan siapa raja, bihabsihima, dengan menahan kedua orang laki-laki tersebut. Jadi raja tidak mengkonfirmasi, raja tidak bertanya kepada kedua orang laki-laki utusan Nabi Isa ini, karena sudah tersulut marah. Marahnya juga sudah luar biasa, langsung saja memerintahkan sang pengawal untuk menahan dua orang laki-laki. Dan tidak hanya itu, sang raja juga memerintahkan agar mencambuk salah satu dari kedua utusan Nabi Isa tersebut dengan 100 kali cambukan. Wajal dikulli wahidin, dan mencambuk ya setiap satu minhuma dari rojulani. Jadi kedua-duanya sama-sama dicambuk ya. Berapa mi'ata jaldatin? Dengan 100 kali cambukan. Mi'atu jildatin, dengan 100 kali cambukan ya. Mi'ata jildatin, dengan 100 kali cambuk. Faqalu, maka kemudian berkata siapa raja dan para tentara-tentaranya,
Kadzdzabal mursalani, berbohong siapa dua orang yang diutus itu. Bohong dia itu, bohong kalian itu. Nah, Bauduriba, dan kemudian dipukuli ya siapa dua orang laki-laki. Nah, jadi dua orang laki-laki ini ditahan oleh sang raja dan dicambuk sebanyak 100 kali. Summa ba'atha, kemudian mengutus siapa Isa, Nabi Isa alaihi salam, Ra'isal Hawariyin, terhadap pemimpinnya Hawariyin, ya orang-orang yang jujur, penolong. Wa huwa, adapun Rais Sam'un ialah bernama Sam'un. Ala atharihima, untuk menyelidiki dua orang laki-laki yang diutus oleh Nabi Isa sebelumnya. Nah, kalau bahasa sekarang itu menyelidiki, mencari tahu ya. Fadakhala, maka kemudian masuk siapa Sam'un hadhil baldata, terhadap inilah negara. Masuk. Sam'un kemudian masuk mutanakkiron, hale menyamarkan diri, artinya pura-pura tidak mengenal siapapun ya. Fadhahaba, maka kemudian pergi menuju siapa Sam'un ila sijni, kepada penjara itu. Dia langsung menuju ke penjara tempat dua laki-laki ini ditahan. Faqala, maka kemudian berkata siapa Sam'un li Sajjani, terhadap siapa dua dua penjaga penjara ya, dua sipir, dua penjaga penjara. Uridu, menginginkan siapa aku, katanya Sam'un, an atasaddaqa, terhadap memberikan siapa aku, alal mahbusa ini, atas dua orang yang ditahan, bihadhil arqifati, dengan inilah roti ya. Nah, si Sam'un ini kemudian menyampaikan maksudnya kepada dua penjaga tahanan, bahwasannya Sam'un ingin memberikan roti kepada dua orang yang sedang ditahan. Tsumma dakhala, kemudian masuk siapa Sam'un as-sijna, terhadap penjara ya, diberi izin oleh dua orang sipir ini untuk masuk ke tahanan tersebut. Wa ata, dan datang siapa Sam'un indahuma, di dekatnya rojulani, kemudian langsung menuju ke tempat dua orang laki-laki yang ditahan ini. Wasa'ala, dan tanya siapa Sam'un an halihima, dari keadaan keduanya. Sam'un banyak menginterogasi ya, bertanya tentang keadaan keduanya. Waqala, dan berkata siapa Sam'un setelah dua orang itu kemudian cerita, apa yang menyebabkan kalian ini ditahan oleh sang raja. Kemudian si dua orang laki-laki menjawab ya, bahwa kami itu mengajak sang raja untuk menyembah kepada zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, dari zat yang tidak melihat, dan dari zat yang tidak mendengar dan tidak melihat. Akhirnya membuat sang raja marah begitu. Qad ajaltuma, sungguh tergesa-gesa kalian berdua. Kalian itu terburu-buru. Seharusnya tidak langsung berbicara seperti demikian. Ya, perkenalkan diri dulu, kemudian berbaur, ya, memahami watak, kan begitu, karakter, budaya, dan lain sebagainya. Fil amri, di dalam sebuah perkara. Kalian terlalu tergesa-gesa di dalam suatu perkara. Falam ta'khudha, maka tidak mengambil siapa kalian itu dua orang ini al-amro, terhadap perkara birrifqi, dengan lemah lembut, dengan belas kasih. Kalian tidak melakukan dengan belas kasih, tetapi terlalu terburu-buru menyampaikan apa yang menjadi maksud besar kalian sebagai utusan Nabi Isa begitu. Coba kalian itu pelan-pelan di dalam mengajak kepada ketauhidan, dan dilakukan secara belas kasih, secara kasih sayang. Faqad asbah, dan sungguh menyerupai amrun, apa perkara ini, kama sebagaimana perkara amaro yang memerintahkan siapa imro'atun, seorang perempuan ya.
Lam talid yang tidak melahirkan siapa imro'ah fi syababiha di masa mudanya imro'ah, fawaladat maka kemudian melahirkan siapa imro'ah fi akhiri umriha di dalam akhir umurnya seorang perempuan. Kondisi kalian saat ini sama seperti apa yang terjadi pada seorang perempuan semasa muda dia tidak punya anak, justru ketika umurnya sudah tua dia punya anak. Nah, perempuan ini menginginkan anaknya cepat besar, ya, tidak butuh waktu lama. Eh, apa ini di usia bayinya, di usia kecil tidak butuh waktu yang lama, pengennya bayi ini cepat besar begitu. Fa'aradat maka kemudian waladan terhadap seorang anak, fa'aradat maka kemudian menginginkan siapa si perempuan itu antukabiro terhadap hendaknya menjadikan cepat besar siapa perempuan itu waladah terhadap anaknya si perempuan fi zamanin di dalam waktu kolilin yang sedikit, ya, pengen anaknya segera besar dengan waktu tidak terlalu lama. Nah, mungkin karena faktor usia. Fa'at amat maka kemudian memberikan makan siapa perempuan itu terhadap walad khubzan terhadap roti. Akhirnya dia memberi makan roti dengan keyakinan, dengan harapan, dan dengan dugaan bahwa ketika diberi makan roti si anak akan cepat besar. Padahal tidak seperti demikian karena ada fase-fase tertentu yang harus dilewati oleh anak kecil. Ya, mulai dari fase bayi baru dilahirkan oleh ibunya, kemudian ada fase belajar guling-guling, begitu belajar tengkurap, belajar merangkak, belajar berjalan, kemudian belajar berbicara, belajar mengenal dan meniru kondisi-kondisi lingkungannya, keluarganya, sampai pada akhirnya dia beraktivitas sendiri, sobi yang mumayyiz dan balik, kemudian dia sekolah. Nah, itu proses-proses panjang yang memang harus dilalui oleh siapapun, termasuk kita. Kita memenuhi kebutuhan faali kita, kebutuhan primer sehari-hari, makan dan minum, itu tidak langsung jadi. Kalau posisinya itu sebagai petani, maka mau tidak mau kita harus punya ladang dulu untuk bercocok tanam. Kemudian kita bajak sawah itu, aliri air. Kemudian kita tanam dulu padi, padi apa namanya, padi yang masih kecil itu. Untuk kemudian kita tanam, ya. Kemudian setelah itu, setelah padinya ini siap untuk ditanam, kemudian ditanam secara bersama-sama di ladang itu. Kemudian kita tunggu lagi, ya, hari demi hari sampai masanya tiba, perkiraan 3 bulan, kemudian kita panen. Itu pun tidak bisa langsung kita makan. Kita panen dulu, semuanya kita kumpulkan ke dalam karung, kemudian kita jemur, ya, sampai benar-benar panas, kering dan layak untuk digiling. Kemudian kita giling, ya. Kemudian kita masukkan ke karung. Itu pun tidak bisa langsung kita makan. Perlu masih kita bersihkan dulu. Kita cari itu kotoran-kotoran yang ada, sisa-sisa daun-daun yang masih tercampur, ya, dengan beras itu. Kita pilih secara pelan-pelan, dikit demi sedikit. Ketika sudah dinilai bersih semuanya, kita cuci. Tidak langsung lagi kita makan. Kita cuci lagi, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam satu wadah, ya, untuk kita masak yang namanya beras ini. Kita taruh air, kita tunggu lagi, kita hidupkan kompor gitu sampai kemudian akhirnya mateng pun kita tidak langsung makan, ya. Kita apa namanya, cairkan dulu, kita taruh di piring, nunggu sampai dingin, kemudian kita cari lauk, buat lauk, belum langsung makan lagi, dan pada akhirnya siap untuk kita santap gitu. Itu proses-proses yang memang harus kita terima dan harus kita jalani. Tidak bisa instan langsung jadi, itu tidak bisa. Kalau kemudian kita berharap dengan suatu metode yang dianggap bisa mempercepat sesuatu, itu saya rasa hasilnya pun tetap kurang maksimal. Beda antara misalkan, ya, santri
yang benar-benar santri, pernah belajar di pondok pesantren kisaran 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Dia benar-benar mengguliti kitab kuning dari tidak bisa apa-apa ya. Eh, Kemudian belajar dari awal, dari dasar sampai kemudian dia lulus ya, lulus ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, kemudian takhassus ya, atau ma'had ali, pasti hasilnya sangat maksimal. Nah, itulah proses-proses yang memang wajib kita jalani ya. Tidak ada metode-metode cepat untuk sesuatu itu, tidak ada ya. Kalaupun ada, itu tetap tidak semaksimal mungkin ya. Metode itu kan membantu biar lebih mudah ya, sedikit lebih cepat lah. Tetapi untuk hasil memang tergantung dari kesiapan kita, tergantung dari semangat tinggi kita di dalam belajar, di dalam mempersiapkan segala sesuatu begitu. Nah, kalau bayi yang seharusnya belum waktunya diberi roti ya, masih fokus kepada air susu ibu, kemudian langsung diberi roti. Ya ini kita justru mencelakai si bayi karena memberikan makan sesuatu yang belum waktunya, karena ususnya ya, pencernaannya belum bisa mencerna makanan-makanan yang kasar begitu. Jadi memang fokus kepada air ASI ibu, air susu ibu maksudnya, ASI ya. Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, termasuk kita mengajak kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya, ataupun mengajak seseorang untuk ke arah yang lebih baik, itu tidak bisa instan. Kita perlu terlibat dulu di dalam komunitas tersebut. Kun indan nas rojulan minan nas. Jadilah bagian dari mereka. Kita punya latar belakang, punya budaya, punya karakter, punya sifat bawaan di tempat kita yang lama, tetapi ketika kita sudah berada di tempat baru, di tempat kita memang wajib untuk beradaptasi ya, mengenali karakter di tempat kita yang baru, masyarakatnya memiliki watak yang bagaimana, karakternya bagaimana, latar belakang bagaimana, berpendidikannya bagaimana. Nah, dari situlah kemudian kita memulai merencanakan sesuatu, merancang sesuatu untuk bagaimana agar mereka-mereka ini memiliki perhatian kepada kita, percaya kepada kita, dan mau kita ajak. Nah, itu butuh waktu yang lama. Kalau kemudian kita berada dalam sebuah komunitas, kemudian kita dengan waktu cepat menyampaikan maksud dan tujuan kita, mengajak kepada kebenaran, mari kita mengesahkan Allah, tentu akan membuat mereka marah pada akhirnya. Ya, karena kita belum dikenal, belum diketahui seperti apa kapabilitas, kompetensi yang ada pada diri kita. Kemudian kita dengan secepat itu mengajak mereka kepada sesuatu yang baik. Memang baik ya, tujuannya baik, tetapi butuh waktu yang cukup lama untuk kemudian apa yang menjadi rencana kita itu sukses. Wal mauludu, dan pun anak yang dilahirkan, la ya'rifu, ialah tidak tahu siapa maulud, kaifa yaqulu, bagaimana maulud ini makan ya, fabaqiya, maka kemudian tetap, atau fabaqa, kemudian tetap ya, apa al khubzu, roti ini, fi batnihi, di perutnya maulud ya. Ndak bisa cara mengunyah, ndak tahu caranya mengunyah gimana ini, dia hanya bisa menjerit kesakitan. Si orang tuanya ndak paham kalau sebenarnya bayinya itu belum bisa mengunyah dan belum waktunya, akhirnya mengendap di dalam perutnya. Famithlukum, maka adapun semisal kalian berdua, mithlu hadhihi, ialah sama seperti kasus ini. Ama sami itu apakah tidak mendengar, siapa kalian berdua, annal ijlata, sesungguhnya terburu-buru itu, minasyaiton, ialah bagian dari syaiton, wa ta'anni, dan adapun bersantai ya, santai tapi pasti, pelan-pelan, maksudnya minar rahmani, ialah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riwayat Wahab para pemirsa ya, masih berkisar tentang ayat
Inna ilaikum mursalun. Tentang dua orang utusan yang diutus ke negeri Antioquia untuk mengajarkan tauhid, mengenalkan tauhid. Tetapi ada kendala-kendala yang dialami oleh dua orang utusan ini. Karena ini cukup panjang, maka kita buat part-part ya berikutnya dan ada sesi-sesinya begitu. Nah, ceritanya ini memang cerita yang cukup panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.